Hello everyone, welcome back to my channel. Saya Rachel dan thanks for watching. Di video kali ini saya akan sharing review buku Keajaiban Toko Kelontong Namiya karya Keigo Higashino. So without any further ado, kita langsung aja ya. Sebelumnya, saya sudah pernah membaca dua buku karya Keigo Higashino Sensei, yaitu Kesetiaan Mr. X dan Malice, dan saya suka sekali dengan kedua buku tersebut. Dua buku tersebut genre-nya crime mystery. Buku Keajaiban Toko Kelontong Namiya ini berbeda genre-nya dengan dua buku yang sudah saya baca. Genre-nya yang ini magical surrealism, ada unsur fantasinya, juga drama keluarga. Buku ini juga pernah dibaca oleh Jin BTS dan Eunwoo anggota Seventeen. Saya membaca buku ini via Gramedia Digital dan ini gadget yang saya pakai adalah Onyx Books Nova Pro. Saya cerita sedikit ya tentang buku Keajaiban Toko Kelontong Namiya ini. Jadi ceritanya, Toko Kelontong Namiya ini pada awalnya itu memang toko kelontong, tetapi lama-kelamaan fungsinya mulai berubah menjadi tempat untuk curhat, untuk orang-orang yang galau, yang sedang mencari solusi dalam permasalahannya. Jadi mereka menulis surat ke pemilik toko kelontong tersebut, memasukkan suratnya ke kotak surat, dan mendapat jawaban. Pada mulanya, anak-anak sekolah tuh iseng. Mereka memberikan pertanyaan melalui surat yang dimasukkan ke kotak surat di toko kelontong tersebut dan mendapat jawaban. Nah, jawaban-jawaban tersebut, jawaban iseng juga, karena pertanyaan-pertanyaan iseng, jadi jawabannya juga iseng. Jadi ditempel di papan di luar toko kelontong tersebut. Pada suatu hari, pemilik toko kelontong tersebut menerima surat yang isinya serius. Si penulis surat ini mengalami suatu masalah yang berat, dan dia tuh seperti menemui jalan buntu, nggak ketemu jawabannya. Ia mencoba untuk menulis surat kepada milik toko kelontong tersebut untuk mencari solusi, tentu saja. Lama-kelamaan, mulai banyak orang yang menulis surat kepada si Bapak Namiya ini. Fast forward ke masa sekarang, 3 orang pemuda berandalan yang sedang melarikan diri, ingin sembunyi, mereka ketemu dan mereka datang ke toko kelontong Namiya ini. Toko kelontong Namiya di masa sekarang ini sudah tidak ada penghuninya, sudah tidak beroperasi, dan ya udah seperti rumah kosong aja, seperti itu ya, toko kosong. 3 orang pemuda tersebut pada malam hari mereka bersembunyi di toko itu, dan mereka menemukan surat-surat yang datang dari orang yang mengalami masalah dan ingin mendapatkan solusi. 3 pemuda ini rencananya hanya ingin sembunyi dan singgah sementara saja di toko kelontong Namiya tersebut, dan setelah itu mereka akan pergi. Sembari menunggu pagi, jadi mereka itu membaca surat-surat dan membalasnya. Pada awalnya mereka juga hanya iseng aja jawabannya kan. Tetapi lama-kelamaan surat itu terus berdatangan dan mereka dituntut untuk memberikan jawaban yang bisa memberikan solusi, bisa memberikan jawaban untuk masalah-masalah si penulis surat ini. Dan 3 pemuda ini akhirnya kan mereka tuh merasakan sesuatu yang ganjil gitu, sesuatu yang aneh, sesuatu yang bizarre. Kok bisa gitu kan? Surat-surat itu datang. Nah, ini sesuatu hal yang cukup aneh karena surat-surat tersebut ternyata dikirim dari masa lalu. Disitulah mereka mulai tahu sedikit demi sedikit bahwa si penulis surat, si pengirim surat, ketiga pemuda tersebut dan toko kelontong Namiya ini, mereka memiliki hubungan secara tidak langsung, dan juga ada satu tempat yang menghubungkan mereka. Nah, ini menarik sekali. Sebenarnya bukan genre favorit saya, tetapi buku ini sangat-sangat saya suka. Dan ini satu buku, saya belum pernah membaca buku seperti ini sebelumnya. Dan juga
ini buku yang paling heartwarming yang saya baca di tahun ini. Setelah membaca buku ini tuh rasanya pengen meluk bukunya seperti itu. Sesuai dengan judulnya, memang buku ini penuh dengan keajaiban. Keajaiban di mana seseorang yang sedang mengalami masalah, mereka akhirnya dituntut untuk menyelesaikan masalahnya, entah mendengarkan saran dari pemilik toko kelontong, ataupun mereka mencari jawaban sendiri dari masukan-masukan yang ada. Di buku ini ada 5 bab. 5 bab ini sebenarnya berdiri sendiri karena tokohnya berbeda-beda, tetapi mereka saling terhubung satu sama lain. Mereka terhubung dengan tokoh kelontong Namiya, dan ada satu tempat lagi yang menghubungkan mereka secara tidak langsung. Dan ada satu bab yang bikin saya tuh sampai menitikan air mata, yaitu bab tentang fans The Beatles. Dan kebetulan saya memang suka sekali dengan The Beatles. Dan ketika membaca bab itu, saya tuh seperti bernostalgia kembali, ingat-ingat lagunya, dan jadi pengen menonton lagi film Let It Be, dimana itu merupakan film terakhir dari The Beatles sebelum mereka bubar. Sampai merinding. Buku ini memang bukan cuma fiksi biasa. Buku ini sangat menyentuh, membuat kita merenung, dan juga membahas sisi psikologis manusia juga, di mana manusia itu memang saling membutuhkan dan saling berhubungan. Ya, kita tuh harus berbuat baik. Kita harus memikirkan berbagai aspek sebelum memutuskan sesuatu. Setelah membaca 3 buku karya Keigo Higashino Sensei, saya itu menarik kesimpulan, Keigo Higashino Sensei ini memang suka sekali memberikan kejutan-kejutan kecil, dan selalu ada plot twist di novelnya, dan entah kenapa suka sekali membuat cerita itu dengan berlayer-layer yang ternyata memang saling berhubungan. Ini kerasa banget ketika saya membaca buku ini. Juga Malice, saya merekomendasikan buku ini kalau kamu mencari bacaan yang heartwarming, yang temanya tentang drama keluarga. Saya rekomendasikan buku ini. Dan buku ini saya berikan 5 bintang. Buku ini ternyata sudah difilmkan, tapi saya belum nonton sih filmnya. Mudah-mudahan saya ada waktu untuk menontonnya. Kalau kamu sudah membaca buku ini, tolong tuliskan kesan-kesannya ya di kolom komentar. Okay, so that's it for me, and thanks for watching. See you next time. Bye!